Hariman 15 Januari 74. Saya kalau ingat Malari hanya ingat dua hal. Hariman dan kawan-kawan. Yang kedua, itu sengaja dibuat rusuh kok, yang bakar-bakaran itu Ali Murtopo. Itulah ciri dari pemerintahan otoriter. Kalau ada teman-teman yang ingin perubahan dengan damai, dengan baik-baik, sengaja dibuat kerusuhan supaya bisa disalahin. Itulah kenapa waktu saya dan kawan-kawan pimpin gerakan 78, kita nggak mau deket-deket sama elit sama sekali. Belajar takut apa yang terjadi dengan tahun Hariman. Oh terus, kalau itu nggak habis-habis. Nah, setiap mau terjadi sesuatu, selalu diupayakan supaya ada kerusuhan. Pada Pilpres kemarin, sengaja 300 preman yang ditato kiri kanan. Kalau orang Islam kan nggak mungkin, mahasiswa tato cuma 5 biji. Sengaja itu dikerahkan ke depan KPU supaya rusuh, supaya bisa disalahkan oposisi. 4 bulan yang lalu teman-teman mahasiswa mau demo di istana, kelompok yang sponsorin yang kuasa ini pancing untuk memindahkan gerakan itu mulai dari Glodok. Maksudnya bakar-bakaran, salahkan sama mahasiswa. Jadi teknik penguasaan otoriter itu melakukan operasi counter intelligence agar supaya bikin rusuh, supaya teman-teman yang sebetulnya ingin perubahan dengan cara damai, dengan cara-cara baik, itu bisa disalahkan dan disikat. Yang kedua, kita boleh suka nggak suka sama Hariman, but he is a good friend to all of us. Betul-betul, apapun situasinya. Nah, kalau kita tunggu 2024, tanpa perubahan-perubahan sistem, itu hanya recycling dari kejahatan pemilu-pemilu sebelumnya. Mau tidak mau, ada opsi. Satu, kita perbaiki dulu agar supaya tidak terjadi recycling kejahatan pemilu. Bagaimana memperbaikinya? Satu, tentu threshold 0%. Karena inilah sumber daripada basis daripada demokrasi kriminal. 22 dari 34 gubernur masuk penjara. 120-an bupati wali kota masuk penjara. Itu kan bukan oknum. Itu sistem. Karena kalau misalnya adik kita yang muda ini pengen jadi bupati, dia mesti nyewa partai. Sewanya 3 partai buat 20%, 60 miliar. Mau jadi gubernur, ya kan, sewanya 100 sampai 300 miliar. Mau jadi presiden, saya pernah ditawarin kok 1 triliun, 3 partai, 900 miliar to be precise. Yeah. Nah, kebanyakan calon-calon ini kan nggak punya uang, kecuali dia koruptor, sehingga dia perlu bandar dan cukong. Bandar dan cukong inilah yang membiayain sewa partainya, membiayain perusahaan polling bayaran, yang kerjanya itu markup, penipuan publik. Yang ketiga, melakukan kontrak media, supaya namanya terus naik. Ini yang kita harus ubah. Harus 0%. Agar supaya Mahkamah Konstitusi ini punya akal lebih sehat dan lebih benar. Masa menentukan pencalonan tahun ini berdasarkan hasil pileg 5 tahun yang lalu. Itu aja nggak masuk akal. Tidak ada di konstitusi. Dan saya ingat tahun 2008.
Bang Taufik Kimas undang saya ke, Hilmi tahu persis lah, undang ke Teguh Umar. Saya datang sama Abdul Rahim, teman saya di penjara. Bang Taufik tanya, Jal, aku mau tanya pendapat lo. Kita mau naikin threshold 35%. Dia bilang, abang udah gila, emang PDIP bisa 35%? Bisa. Anak buah saya bilang semua. Saya bilang, anak buah abang tuh banyakan penjilat, kecuali si Hilmi. Gue bilang. Emang kenapa abang semangat 35%? Karena SBY 2004 cuma 7%, Jal. Dia hebat paling 10%. Kalau kita taruh 35%, apa namanya nih, SBY nggak bakal bisa ngajuin. Saya bilang, abang ngimpi, PDIP paling 16-18%. Akhirnya, wah udah kalau gitu gua putusin 20%. Taufik ini kan operator politik jagoan. Sore itu aja dia telepon 9 partai. 7 semua 20%. Jadi kalau hari ini Puan bilang nggak ada waktu buat bahas threshold, dia mesti belajar sama bapaknya. 1 sore doang selesai. Tapi apa yang terjadi? SBY yang tadinya 7% naik ke 22%, gitulah. PDIP hanya dapat 16,5%. Akhirnya Mbak Mega nggak bisa maju, perlu Prabowo di dalam apa namanya nih, batu tulis lah. Jadi ini cuma akal-akalan, karena di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada itu. Tidak ada soal threshold. Ya, jadi kalau Hakim MK bilang ngada-ngada, Hakim MK-nya mesti belajar filsafat lagi, mesti belajar demokrasi lagi. Lebih bagus mereka jujur, mereka takut sama yang kuasa. Sekarang giliran kita menakut-takuti mereka, civil society, dengan moral power, dengan intellectual power. Setiap Perdana Menteri Lee Kuan Yew datang ke Jakarta, pasti dia undang saya makan siang atau makan malam. Terakhir sebelum dia meninggal, datang ke Jakarta, dia undang saya makan malam. Dia tanya, Dr. Ramli, sistem politik Indonesia apa? Kita gagah perkasa. Bilang, mungkin ini dapat ilmu dari Arimandia, yang penting PD dulu. Gitu. Saya bilang, presidential. Dia bilang, no way, Dr. Ramli. Your system is parliamentarian. Bantah lagi dia. Tapi dia lulusan Cambridge. Hukum tata negara. No, you are not presidential, you are parliamentarian. Karena kamu kan pilih anggota DPR dulu kayak kita. Setelah itu, pemilih selesai, kamu negosiasi dengan partai yang lain, bikin pemerintahan. Itu kan kamu, sama kita. Kamu cuman formalnya mengatakan presidential, padahal kamu instansinya parliamentarian. Kalau kita mau presidential, harus ikut sistem Prancis. Waktu itu ada 2 partai besar, kiri besar, kanan besar, dua-duanya lupa rakyat. Macron, anak muda, bikin partai baru, anggota Facebook dia. Ya, 200.000 doang, terpilih jadi presiden. 3 bulan kemudian, ada pemilihan anggota DPR. Orang berpengaruh, pinter, dan segala macam. Semua gabung sama partainya Gurem. Dari Macron, menang 75%. Dia nggak perlu dagang sapi dengan partai apa. Kawan-kawan, itu yang kita akan lakukan. Kita jebol dulu threshold ini jadi 0. Kita tekan MK-nya, pakai kekuatan moral dan intelektual. Habis itu kita mesti jadwal ulang pemilihan presiden. Presiden dulu, baru pemilihan anggota DPR. Nah, 17 paling hakim MK-nya deh. Kalau gitu nggak ada ini dong seleksi. Karena untuk partai bisa ngajukan, dia harus lolos verifikasi.
Artinya punya cabang di 34 provinsi dan kantor. Tanya aja sama Fahri, nggak gampang. Harus punya 75% kabupaten, hampir kota, 400-an. Harus punya 50% kecamatan. Itu hampir 500-an. Itu kan ketat banget, sulit banget. Enak aja itu Hakim MK bilang bahwa kalau dibebaskan, nggak ada dong seleksi. Itu seleksi. Tapi yang melakukan seleksi ini kan cukong-cukong. Habis terpilih mereka ngabdi sama cukong. Sehingga kita tidak pernah dapat pemimpin yang bagus. Di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. KW 1, 2, KW 4, habis itu maling pula. Kalau hanya KW 4 nggak apa-apa kan, siapa tahu stafnya pintar kan. Ini yang merusak sistem ini, harus kita ubah. Nah, nanti ada 17 partai yang bisa ngajukan calon, banyak yang maju. Ya, insya Allah kita akan maju pada waktu itu. Dan saya ingin kita ubah jadwalnya, kemudian pemilihan anggota DPR. Karena perubahan besar nggak bisa hanya presiden doang, Bursa. Pada saat Bung Karno jatuh, di MPR DPR ada lebih 40% simpatisan PKI. Diganti itu sama Soeharto, ditaruh anak-anak tingkat 3 yang namanya Akbar Tanjung, namanya Fahmi Idris, namanya Sarwono, dan lain-lain. Overhaul perubahan di MPR, baru kita ubah. Karena beneran Indonesia ini udah terlalu ribet, sudah terlalu pabaliet, tidak bisa dari bawah, dari menengah. Makanya Mbak Subianto dipecat gitu aja, saya tahu alasannya. Mas Tejo, aku juga ngerti kenapa gitu. Mau ubah Indonesia harus dari, kalau benang kusut itu harus dipucuknya di bawah ke atas. Semua beres di bawahnya. Tapi saya bangga, man. Timur, saya ingat ada profesor hebat, namanya Profesor Timur, dari Stanford. Dialah yang kasih nasihat Pak Harto supaya petani senang. Harga gabah sama pupuk harus dijaga 3:2. Kalau harga pupuk 4.000, harga gabah harus 5. Supaya setengahnya keuntungan petani. Itulah yang dilakukan sepanjang masa Soeharto, bahkan waktu kami naikkan 1,5. Hari ini rasionya 0,7 sampai 0,8. Artinya kalau petani nanam padi pasti rugi. Ya, ini musim tanam ini banyak yang nggak nanam loh. 4 bulan lagi panen akan ada masalah, ya kan? Tapi saya senang anak-anak muda ini pinter-pinter, man. Ya, setiap saya lihat anak-anak muda pinter, saya ada harapan lagi. Ya. Saudara-saudara, banyak kok yang bisa dibenahin. Saya berikan contoh, selama Orba, sumber utama APBN kita adalah dari sektor oil and gas. Kenapa? Karena production sharing. Kontraktornya swasta, asing sama domestik. Tapi hasilnya 85% masuk negara, 15% kontraktor. Sehingga APBN kita tahun 70-an akhir, 80-an, 85% dari oil and gas. Hari ini apa yang terjadi? Karena kita abaikan Mas Subianto, Bapak Undang-Undang Dasar 45, sektor sumber daya alam kita, mineral dan lain-lain, batu bara, itu dimiliki oleh swasta. Akibatnya walaupun harga batu bara naik 3 kali, harga sawit naik berapa kali, lain-lain, yang menikmati nggak ada yang masuk ke negara. Kecil sekali. Waktu itu Soeharto bisa membangun ini itu, bangun sekolah impres karena ada uang dari oil and gas, dari sumber daya alam kita. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dalam konteks sumber daya alam, kita nggak ada masalah defisit. Ya kan, kita punya uang buat bangun macam-macam. Ya kan?
swastanya jadi kontraktornya aja. Seperti oil and gas. Di Eropa, Amerika, apa prioritas anak muda di bawah 26 tahun. Prioritas nomor 1, kalau lulus, ada kerjaan bagus nggak? Yang kedua, bisa nyicil rumah nggak selama 5 tahun? Yang ketiga, bisa kesehatan nggak? Ternyata anak milenial Indonesia, ini bukan isu penting, ini isu. Saya juga bingung kok bisa gitu. Ternyata karena anak di bawah 26 tahun ini masih tinggal di rumah orang tua sama mertua. Jadi nggak pusing soal rumah, soal makan. Nah yang menarik, isu nomor 1 mereka adalah korupsi. Korupsi karena mereka benci sekali dengan petty corruption. Perusahaan apa aja mesti nyetor pakai duit, perusahaan apa-apa sogok. Yang kedua, mereka nggak suka dengan corruption daripada para pejabat, anak-anaknya. Saya ini ikut dorong supaya Pak Harto jatuh bersama semua teman-teman. Saya perhatikan pada waktu itu, tentara semua suka Pak Harto. Yang mereka nggak suka cerita sama saya, KKN anak-anaknya. Kompas Group, saya undang Pak Yaakob awal 98. Pak Yaakob, ini udah waktunya belum Pak Harto di stop? Udah waktunya Mas Rizal. Apa alasannya? Saya polisi Pak Harto semua senang. Tapi saya nggak suka KKN anak. Hah? Ini diulangi lagi. Anak bawang punya perusahaan. Beli saham ratusan miliar. Dan ini nggak disukain sama anak-anak. Karena orang kita kan apapun dia dapat sesuatu bekerja. Usaha yang benar juga kerja. Ya, tiba-tiba anak pejabat enak aja, udah kaya. Ya, lu mesti bilangin Mbak Mega tuh. Ah, udah. Termasuk benalu nggak nih? Termasuk benalu nggak tuh anak-anaknya? Jadi poin saya, isu nomor 2 mereka adalah lingkungan. Saya juga kaget. Ya, karena hasil sekolah pendidikan. Tapi tolong ganti istilahnya, jangan perubahan iklim. Bukan. Orang Indonesia suhu bumi nambah 2 derajat. Emang kenapa sih gitu loh? Pusing dia. Tolong diganti climate injustice. Ketidakadilan iklim. Karena pengelolaan iklim yang nggak benar, akibatnya banjir, akibatnya polusi, akibat panas. Jadi kita kaitkan dengan climate change itu dengan injustice. Lebih kena masuk ke lingkungan ini. Ya, dan yang terakhir saya ulangi lagi, Jokowi punya opsi. Ya, 1 dia benahi sistem ini, pemilu terutama, dan ketiga di dalamnya itu KPU, karena kejahatan pemilu yang paling utama ada di KPU, ada di sistem IT-nya. Jadi ini Jokowi benarin, dia mungkin bisa dimaafkan. Ya, terima kasih. Luar biasa.